Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Cynthia dengan NPM 237555060. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator. Saya akan menjelaskan jalannya dari presentasi kali ini. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan contoh soal dari pajak pendapatan yang dimana anggota kelompok saya terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Melati Nenggolan, dengan NPM 2375555, dia akan menjelaskan mengenai kasus pertama tentang liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua ada Niputu Ayu Natasha dengan NPM 237555059. Dia akan menjelaskan mengenai materi ketiga tentang perbedaan temporer. Lalu ada Vieta Lalu ada Vieta Vidiana dengan NPM 237555066. Di sini dia akan menjelaskan mengenai contoh dari materi kedua, yaitu tentang aset pajak tangguhan. Lalu dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Nur Cynthia, yang akan menjelaskan tentang perbedaan dari pajak temporer. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah langsung kita ke materi yang pertama, yaitu tentang liabilitas pajak tangguhan. Kepada rekan saya, Melati Nenggolan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian untuk contoh kasus liabilitas pajak tangguhan. Yang mana soalnya itu PTX melaporkan pendapatan sebesar 1 miliar dan beban operasi perusahaan sebesar 400 juta, masing-masing selama 3 tahun. Untuk keperluan pajak, PTX melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 850 juta pada tahun 2022 dan 1 M 100 juta pada tahun 2023 dan 1 M 50 juta pada tahun 2024. Tarif pajak diketahui sebesar 20%, yang mana pada tahun 2022 pendapatan sebesar 150 juta itu akibat dari penjualan kredit yang mana akan dilunasi dalam 2 termin, yaitu pada tahun 2023 sebesar 100 juta dan 2024 50 juta. Untuk langkah pertamanya itu kita akan mencari perhitungan laba akuntansi dan perhitungan laba fiskal. Yang mana dari perhitungan laba akuntansi itu terdiri dari pendapatan, beban, dan laba sebelum pajak, dan utang pajak. Seperti kita ketahui di soal tadi, untuk pendapatan tiap tahunnya di tahun 2022, 23, dan 24 itu 1 M. Dan untuk bebannya itu 400 juta tiap tahunnya. Dan untuk pendapatan sebelum pajaknya itu 600 juta setiap tahunnya. Itu dari pendapatan dikurang beban. Dan untuk utang pajaknya itu seperti kita ketahui di soal bahwa pajak yang diketahuinya itu 20%. Sehingga utang pajaknya itu dari pendapatan sebelum pajak dikali 20% senilai 120 juta tiap tahunnya. Dan untuk perhitungan laba fiskal itu seperti kita ketahui di soal itu untuk tahun 2022 itu pendapatannya sebesar 850 juta, dan tahun 2023 sebesar 1 M 100 juta, 2024 1 M 50 juta. Yang mana 850 juta ini sesuai keterangan tadi di soal bahwasanya yang untuk tahun 2022 yang pendapatan 150 juta yang dicatat perusahaan itu tidak diakui secara fiskal karena pendapatannya itu akibat dari penjualan secara kredit. Sehingga yang diperhitungkan laba fiskal itu pendapatan yang memang benar-benar sudah diterima duitnya atau kasnya. Nah, untuk tahun 2023 sesuai di soal bahwasannya pendapatan itu sudah diterima sebesar 100 juta, sehingga pendapatan di 2023 itu senilai 1 M 100 juta, dan 2024 eh, dinyatakan bahwa telah diterima pendapatannya itu sebesar 1 M 50 juta, jadi dapat diakui secara fiskal. Nah, untuk bebannya itu karena memang bebannya sudah real, sudah benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, maka di secara fiskal juga bebannya itu sebesar 400 juta tiap tahunnya. Sehingga pendapatan sebelum pajaknya itu yang untuk tahun 2022 itu 450 juta, yang untuk tahun 2023 700 juta, dan 2024 650 juta. Yang mana dapat dari pendapatan dikurang dengan beban pada tiap-tiap tahun tersebut. Nah, untuk utang pajaknya itu dari pendapatan sebelum pajak di dikali 20% sesuai dengan yang di soal tadi bahwa diketahui pajaknya itu 20%. Nah, tiap tahunnya dikali 20% atas pendapatan sebelum pajaknya. Sehingga di tahun 2022 itu eh,
utang pajaknya itu sebesar 90 juta dan tahun 2023 sebesar 140 juta dan tahun 2024 sebesar 130 juta. Nah, selanjutnya itu kita akan mencatat kita akan mencari beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk menentukan apakah dia liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Nah, yang pertama itu tax expense atau beban pajak. Yang mana ini datanya ini diambil dari ini tadi beban utang pajak yang ada di perhitungan laba akuntansi. Yang mana 120 juta tiap tahunnya. Ini dia ini. Terus untuknya tax payable itu atau utang pajak itu dia didapat dari tadi perhitungan laba fiskal. Yang mana diketahui untuk tahun 2022 90 juta, tahun 2023 140 juta, tahun 2024 130 juta. Nah, diferensi ini selisih antara dari beban pajak, utang pajak, dan selisihnya dapat 30 juta. Nah, di tahun 2023 itu hasilnya min karena utangnya lebih besar daripada beban pajaknya. Begitu juga 2024. Untuk jurnal yang dibutuhkan itu untuk tanggal 31 Desember 2022, income tax expense to income payable divided tax liabilities. Yang mana income tax expense ini kita ketahui di tahun 2022 sebesar 120 juta dan income payable ini sebesar 90 juta sehingga yang 30 juta ini selisih itu menjadi liabilitas pajak tangguhan. Yang mana jika beban pajaknya lebih besar daripada utang pajak, maka selisihnya itu diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali utang pajaknya lebih besar daripada beban pajak, maka diakui sebagai aset pajak tangguhan. Nah, selanjutnya itu untuk tahun 2023, 31 Desember, jurnal yang dibutuhkan itu income tax expense divided tax liabilities to tax payable, yang mana income tax expense kita ketahui di tahun 2023 itu 120 juta. Dan untuk divided tax liabilitas karena tadi hasilnya minus, yang mana lebih besar utang pajak daripada beban pajak sehingga dia didebitkan untuk mengurangi eh, liabilitas pajak tangguhan di tahun sebelumnya. Makanya dia didebitkan dan tax payable-nya itu yang sudah kita ketahui tadi sebesar 140 juta. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2024, pendapatan income tax expense ini sebesar 120 juta dan divert tax liabilitas sebesar 10 juta dan tax payable 130 juta, yang mana ini tadi yang liabilitas pajak tangguhan ini yang 10 juta ini hasil dari pengurangan dari utang pajak dan beban pajak, yang mana utang pajaknya itu lebih besar dari beban pajak sehingga dia harus dikreditkan untuk menutupi liabilitas pajak tangguhan sebelumnya. Nah, itu untuk jurnal yang dibutuhkan pada saat pencatatan liabilitas pajak tangguhan atau pada kasus ini. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pieta Vidiana yang tentang aset pajak tangguhan. Di sini akan ada dua perhitungan, yaitu perhitungan laba akuntansi dan perhitungan laba fiskal. Diketahui PTX itu melaporkan pendapatan pada tahun 2022 sekitar 500 juta dan pada tahun 2023 itu sama aja 500 juta, maka jumlahnya yaitu 1 miliar. Dan untuk expense-nya yaitu pada tahun 2022 berdasarkan soal yaitu 200 juta dan pada tahun 2023 yaitu 200 juta, maka jumlahnya yaitu 400 juta. Dan untuk loss-nya atau kerugian kehilangannya yaitu pada tahun 2022 yaitu sekitar 50 juta dan pada tahun 2023 yaitu 0.
maka jumlahnya yaitu 50 juta. Dan untuk pre-tax financial income itu yaitu sebesar 250 juta itu didapat dari 200 juta ditambah dengan 50 juta. Dapatlah 250 juta pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 yaitu 300 juta. Dari 500 juta dikurang dengan 200 juta, dapatlah 300 juta. Maka jumlahnya totalnya yaitu 550 juta. Maka untuk income expense-nya yaitu dengan tarifnya yang diketahui yaitu 200 juta, 20%, sorry. Maka pada tahun 2022 itu didapat 50 juta. 50 juta ini didapat dari 250 juta dikali oleh persenanya, tarifnya, yaitu 200%. Sama juga pada tahun 2023. Maka jumlahnya yaitu 110 juta. Kemudian untuk perhitungan laba fiskal, untuk revenue-nya yaitu pendapatannya sekitar 50 juta, 500 juta pada tahun 2023 yaitu 500 juta, maka jumlahnya pendapatannya sekitar 1 miliar. Dan untuk expense-nya pada tahun 2022 itu diketahui berdasarkan soal yaitu 200 juta, pada tahun 2023 yaitu sama, maka jumlahnya 1 miliar 200 juta. Dan untuk Loss-nya itu pada tahun 2022 yaitu 0, dan untuk tahun 2023 yaitu 50 juta, maka jumlahnya yaitu 50 juta. Dan untuk pre-tax financial income yaitu 300 juta. 300 juta ini didapat dari pendapatan dikurangi dengan expense. Dapatlah 300 juta. Dan pada tahun 2023 yaitu 250 juta ini didapat dari 200 juta ditambahin dengan ini. Maka dapatnya 250 juta. Jumlahnya yaitu 550 juta. Untuk income expense-nya itu dikenakan tarif 200%, maka pada tahun 2022 yaitu 300 dikali 200% dapatlah 60 juta. Untuk tahun 2023 yaitu 50 juta, itu didapat dari 250 juta dikali 200%. Maka jumlahnya yaitu 110 juta. Oke, next selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung beban pajak. Ini untuk nominal pada penjurnalan. Yang pertama yaitu beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Di sini ada tax expense. Itu pada tahun 2022, tadi kan pendapatannya kan 50 juta. Dan pada tahun 2023 yaitu 60 juta, maka dapatlah jumlahnya yaitu 150 juta. Untuk mengetahui ini ada rumusnya yaitu kerugian tadi, loss tadi dikali persenanya yaitu 200 juta. Untuk tax payable rumusnya ini 50 juta dikurang yang tadi dikoreksi terus dikali 200% dapatlah 60 juta. Sama juga pada tahun 2023 rumusnya, maka dapatnya 50 juta. Maka jumlahnya yaitu 110 juta. Dan untuk diferensial ini 10 juta ini dapat dari 50 dikurang 60 juta dapatlah 10 juta. Dan pada tahun 2023 untuk diferensialnya yaitu 60 juta dikurang dengan 50 juta, maka dapatlah 10 juta. Maka jumlahnya 0 karena 10 juta pada tahun 2022 dikurang dengan tahun 2023. Dan kemudian kita akan melakukan pencatatan. Yang pertama, aset pajak
pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu di debitnya yaitu income tax expense sebesar 50 juta. Dan untuk di kreditnya yaitu income payable 60 juta. Maka selisihnya kita akan didebitkan yaitu di different tax asset sebesar 10 juta. Next. Untuk pencatatan pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu income tax expense 60 juta dan untuk kreditnya tax payable sebesar 50 juta, maka di kreditnya yaitu difference tax aset ini udah diselisih yaitu 10 juta. Itu untuk mencatat aset pajak tangguhan. Itu penjelasan dari ilustrasi kasus yang kedua tentang mengenai aset. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sekarang contoh ketiga yaitu contoh tentang perbedaan temporer. PTX mengakui pendapatan untuk tahun 2024 sebesar 350 juta selama tahun tersebut berdasarkan akrual, tetapi penerimaan kas dari penjualan diketahui sebesar 300 juta dan beban operasi perusahaan sebesar 100 juta. Tarif pajak diketahui 20%. Nah, dari pendapatan yang diakui dengan basis akrual sejumlah tadi itu 350 juta, itu tidak seluruhnya dikenakan pajak karena perpajakan menggunakan dasar kas untuk menentukan jumlah kena pajaknya. Nah, kas yang diterima dari penjualan hanya 300 juta, sehingga dari selisih dari pendapatan dan penjualan itu sebesar 50 juta. Sehingga terjadinya perbedaan temporer sebesar 50 juta. Nah, dari perbedaan nilai pendapatan dari komersial dan fiskal tersebut mempengaruhi pengakuan beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Untuk beban pajak penghasilan yang diakui yaitu sebesar 50 juta. Nah, dapat dari mana sih 50 juta itu? 50 juta didapat dari laba sebelum pajak, yaitu sebesar 250 juta, itu dikali dengan tarif pajaknya, yaitu 20%. Dapatnya 50 juta. Terus untuk utang pajak penghasilan yang terutang sebesar 40 juta. Dapat dari mana? Dapat dari laba kena pajak senilai 200 juta dikali dengan tarif pajaknya 20%. Nah, setelah selisih antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan, itu 50 dikurangi 40, itu kan hasilnya 10 juta. Nah, itu akan dicatat sebagai liabilitas pajak tangguhan. Nah, untuk jurnalnya tanggal 31 Desember 2024 yaitu income tax expense atau beban pajak penghasilan sebesar 50 juta pada income payable atau utang pajak penghasilan different tax liable itu selisih dari beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan yaitu sebesar 10 juta. Oke, itu tadi pembahasan dari kasus 3. Untuk kasus selanjutnya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Putu sudah menjelaskan mengenai contoh tentang perbedaan temporel di kasus ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan temporel lagi, hampir sama dengan yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di contoh soal ini,
yang kita ketahui adalah PTX mengakui pendapatan untuk tahun 2024 sebesar 350 juta. Selama tahun tersebut berdasarkan aktual tetapi penerimaan kas dari penjualan diketahui sebesar 300 juta dan beban operasi perusahaan sebesar 100 juta. Dengan tarif pajak yang diketahui di soal itu sebesar 20%. Lalu, manajemen pendapatan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa pelanggan akan mengklaim garansi pada masa garansi setelah periode penjualan dengan estimasi yaitu 1,5% dari total pendapatan periode tersebut. Next. Oke, kita langsung saja ke cara pengerjaannya, yang dimana kita harus menghitung perbedaan temporer pada laba akuntansi dan laba fiskal. Nah, untuk perhitungannya, seperti yang di tabel, itu terdapat pendapatan, yang dimana soal yang tadi itu pendapatan dia sebesar 350 juta. Untuk di laporan keuangan maupun laporan fiskal itu sama saja. Tetapi perbedaannya ada di laporan fiskal yang dimana bebannya itu tidak seutuhnya seperti yang ada di laporan keuangan. Nah, untuk mendapatkan perbedaan temporer ini kita perlu menghitungnya dengan cara 100 juta itu kita kalikan dengan 20%. Kita kalikan dengan 20%, maka hasilnya yang didapat adalah 5.250. Nah, untuk 5.250 ini dia masuknya ke perbedaan temporer yang menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan dengan laporan fiskal, yang dimana untuk laporan fiskalnya itu sendiri itu berjumlah 94.750 yang diperoleh dari laporan keuangan, yaitu bebannya yang kita kurangkan dengan perbedaan temporer yang hasil perhitungan tadi. Lalu kita menghitung laba sebelum pajaknya. Nah, untuk di laporan keuangan sendiri itu laba sebelum pajaknya adalah 250 juta. Sedangkan di laporan fiskal itu 255 juta 250. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat di soal tadi dijelaskan bahwa itu ada slide sebelumnya itu ada tarif pajaknya yang sebesar 20%. Itu yang menyebabkan adanya perbedaan temporer. Next. Nah, yang dimana 5.250 itu kita tambahkan dengan yang laba sebelum pajak, sehingga laba fiskalnya itu bertambah menjadi 255.250.000 rupiah. Lalu kita menghitung beban pajak penghasilannya, yang dimana yang kita ketahui beban pajak penghasilannya itu sebesar 50%. Nah, untuk utang pajaknya itu juga kita hitung 20%. Nah, itu dapat 51 juta 50 rupiah dari mana? Dari yang dimana itu untuk utang pajak penghasilan 20% itu kita peroleh dari laba fiskal yang bagian laba sebelum pajak yang sebesar 255.250.000, kita kalikan dengan persentasenya yaitu 20%, maka hasilnya 51.050.000. Lalu kita menghitung liabilitas pajak tangguhannya. Nah, dapat liabilitas pajak tangguhannya dari mana? Kita menghitung dari selisih antara beban pajak penghasilan dengan utang pajak penghasilan, yang dimana selisihnya adalah 1.050.000. Lalu, untuk penjurnalannya, itu ada di 31 Desember 2024 dengan jurnal Income Tax Expense
difference tax expense to income payable. Nah, untuk income tax expense-nya itu sebesar dengan 50 juta. Dari perhitungan kita yang tadi, yang 250 juta kita kalikan dengan 20%, maka diperolehlah 50 juta. Untuk untuk income payable itu kita peroleh dari yang perhitungan tadi, utang pajak penghasilan yang kita kalikan 20% tadi, yang 22.250.000 kita kalikan dengan 20%, maka hasilnya 51.050.000. Nah, untuk different tax asset itu berisikan selisih antara income tax expense dengan income tax payable yang kita ketahui, di mana selisihnya itu sebesar 1.050.000. Lalu kita taruh di bagian debit, sehingga antara debit dan kreditnya itu sama balance-nya. Baik, cukup dari pemaparan saya mengenai contoh soal ketiga. Tunggu, Contoh soal keempat. izin ini ya. Yang untuk beban pajak tadi yang perbedaan temporer itu bukan dari 100 juta dikali 20% ya, tapi dari 350 juta pendapatan dikali dengan estimasi garansi. Yang mana garansi itu yang membuat perbedaan temporer karena garansinya belum diklaim pada tahun itu. 350 juta dikali 1,5% estimasi klaim garansinya. Jadi itu yang bikin perbedaan temporer. Lanjut. Baik, terima kasih kepada rekan saya Melati sudah menjelaskan tentang kesalahan tadi di perhitungan yang pertama. Untuk dari rekan yang lain, apakah ada yang ingin dikoreksi juga mengenai pemaparan dari saya? Sepertinya tidak ada. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kami mengenai hasil diskusi. Ada rekan-rekan yang sudah membantu dan menuangkan waktunya untuk persentase kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan juga mohon maaf apabila dari tutur kata kami ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.